Halo teman cerita Ibtida, ketemu lagi sama aku Ibtida. Dan sekarang hari Rabu siang, waktu jam makan siang, gimana? Bukan akhir, gimana tengah pekan kalian? Mudah-mudahan semuanya masih aman terkendali ya teman-teman. Cuaca di sini mendung, beberapa tempat di Jakarta juga kayaknya kemarin sempat ada yang hujan. Mudah-mudahan yang masih belum dapat hujan, mudah-mudahan segera dapat hujan dan hujannya membawa kebaikan ya teman-teman. Oke, aku mau ngelanjutin ceritaku yang kemarin nih teman-teman. Kan kemarin aku cerita sama kalian mengenai kehidupan aku di Kupang. Kemarin itu udah sampai aku tiba di daerah penempatan selama SM3T di Ampuang Timur. Tiba di sana malam hari, terus tinggalnya sementara di rumah Bapak Camat karena rumah untuk SM3T untuk kita tinggal itu belum ready, jadi masih perlu kita bersihkan. Terus aku juga udah cerita kalau aku harus angkat air, harus timba air gitu dari sumur yang ada di tengah-tengah, cukup tengah-tengah gitu ya, kompleks perumahan itu, terus mengangkutnya ke rumah Bapak Camat dulu, karena kan kita sementara masih tinggal di situ. Nah, sekarang aku mau ngelanjutin ceritaku gimana sih di sekolah gitu. Kayaknya kemarin aku udah juga sempat mention kalau di sekolah itu alhamdulillah gitu ya, rekan-rekan guru, kepala sekolah itu menyambut kami dengan cukup baik, welcome sama kami. Terus aku juga udah sempat cerita kalau sebelumnya sudah ada SM3T angkatan pertama kan. Jadi untuk anak-anak kelas 8 sama kelas 9 mereka udah sempat tuh belajar bahasa Inggris sama guru SM3T sebelumnya. Tapi kalau untuk anak yang kelas 7 mereka kan baru pindah dari SD ya ke SMP. Sebagian ada mungkin yang sudah kena exposure bahasa Inggris gitu ya. Sebagian lain juga ada yang masih menemukan bahwa bahasa Inggris itu something new buat mereka gitu. Aku juga udah sempat cerita kalau kemarin itu resource untuk belajarnya cukup terbatas gitu. Nah, aku sekarang mau ngelanjutin ceritanya ke teman-teman. Gimana sih proses aku belajar bahasa Inggris sama anak-anak di SMP 1 Atap Rifu ketika aku SM3T saat itu gitu ya. Oke, kita mulai dulu dari kelasnya. Kelasnya kan tadi ada 3 levels ya. Ada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di awal sesi SM3T, di awal periode SM3T itu aku ngajar semua levels. Dari kelas 7, 8, dan 9. Nah, di akhir-akhir itu sempat ada bantuan, ada guru baru bahasa Inggris gitu ya. Beliau datang ke situ buat ngajar, jadi kita sempat berbagi kelas bersama gitu. Namanya Ibu Irma. Oke. Nah, pas lagi belajar, aku ceritain dulu gimana sih cara belajar sama mereka gitu kan. Aku udah cerita ya kalau misal di sana itu listriknya itu enggak yang 24 jam. Terus kalau kita mau menggunakan laptop dan yang lain itu kita perlu ngecharge-nya itu perlu nyalain genset gitu ya. Otomatis kan aku ada keterbatasan dalam pengajaran bahasa Inggris. Kalau dari profil peserta didiknya tadi kan ada yang sudah dapat exposure sebelumnya, ada juga yang bahasa Inggris itu baru buat mereka gitu. Bahkan ada yang mereka itu bahasa Indonesia aja masih belajar gitu. Maksud aku mereka terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Bahasa Indonesia oke, sudah cukup sering menggunakan juga kalau misal di sekolah gitu ya. Tapi ada beberapa vocabulary di bahasa Indonesia yang mereka juga masih harus belajar. Nah, ditambah lagi mereka harus belajar vocabulary baru bahasa Inggris gitu. Jadi waktu itu aku sempat mikir gimana ya caranya gitu. Karena kan mereka di sana juga nggak semuanya memiliki dictionary, nggak semuanya punya kamus dan di sekolah juga tidak tersedia kamus dalam jumlah yang banyak gitu untuk peserta didik. Jadi waktu itu aku sempat mikir gimana solusinya untuk ngebantu mereka supaya mereka bisa menambah vocabulary mereka, tapi tidak terlalu memberatkan dan mereka juga bisa menyimpan vocabulary itu entah di buku atau di mana gitu. Akhirnya kita waktu itu sepakat sama anak-anak untuk bikin personalized dictionary. Jadi aku sama anak-anak gitu ya, kita coba beli buku tulis yang tipis, terus kita belah jadi 2 itu buku tulis supaya lebih handy gitu kalau dibawa. Kan kalau buku tulis tuh agak lebar gitu ya, ukurannya lumayan gede gitu. Nah kalau misal kita potong di tengah gitu ya,
Jadi terbagi jadi atas sama bawah gitu, terus kita potong di tengah, itu kan nanti jadi lebih handy untuk anak-anak bawah, jadi mereka bisa sambil ngafalin kosakatanya gitu. Nah, akhirnya kita tercetus itu tuh, kita coba bikin personalized dictionary, di mana anak-anak itu bisa menuliskan vocabulary-vocabulary baru yang kita baru pelajari tuh di kelas. Aku minta mereka untuk menuliskan kosakatanya, terus menuliskan artinya, sama menuliskan contoh kalimatnya gitu. Nah, setiap seminggu sekali aku minta mereka untuk setoran. Jadi waktu istirahat gitu, ada aku buka warung, aku buka sesi di waktu istirahat untuk menerima anak-anak buat setoran vocabulary yang sudah mereka hafalkan gitu. Jadi mereka nggak hanya sekedar menulis atau menulis aja gitu ya, tapi mereka juga aku minta untuk menghafalkan supaya vocabulary itu bisa internalize gitu dalam diri mereka, dan nanti pas mereka SMA ataupun dapat kesempatan kuliah mereka ada basic gitulah ya. Gitu. Terus kita menjalani itu dengan cukup lancar. Anak-anak juga antusias gitu. Meskipun awal-awal mereka ada malu-malunya. Sangat wajar menurut aku karena bahasa Inggris itu mostly hal baru buat mereka gitu. Mereka awalnya agak malu-malu, terus takut nggak hafal-hafal gitu ya. Apalagi pronunciation-nya bahasa Inggris kan berbeda sama tulisannya gitu. Misalnya contohnya meja, tulisannya eh, in bahasa Indonesia tuh Table, tapi kita harus baca table gitu. Nah, itu anak-anak agak challenging juga di part itu. Makanya di awal-awal mereka ngerasa, yang aku amati gitu ya, mereka masih malu-malu, mereka masih ngerasa nggak begitu pede, cuman semakin kesini gitu ya, semakin proses itu dijalani, mereka semakin lancar gitu dan mereka semakin antusias gitu. Nah, itu untuk yang dictionary. Terus cara lain gitu ya, ketika aku ngajar kan aku nggak bisa display atau nggak bisa show materi menggunakan laptop atau PowerPoint kayak misal kita di Jakarta teman-teman, karena kan nggak ada listriknya kalau nggak nyalain genset gitu. Akhirnya mau nggak mau kalau pas lagi belajar tentang teks, kalau di SMP kan kita ada waktu itu ya, pas kita belajar saat itu di tahun 2012 itu ada beberapa teks yang anak-anak harus pelajari kayak descriptive text, terus ada recount text, ada narrative text, ada procedure gitu. Nah, untuk mengantisipasinya, akhirnya aku mau tidak mau menuliskan teksnya di papan. Dan of course, aku juga harus adapt teksnya, jadi tidak bisa sama persis dengan yang ada di modul atau di buku yang sudah disediakan pemerintah. Aku harus mencoba develop teks yang itu cukup mengakomodir pembelajarannya. Jadi strukturnya, terus kayak function-functionnya yang perlu dipelajari bisa masuk di situ, tapi juga sekaligus tidak terlalu sulit untuk anak-anak. Dan kalau bisa, waktu itu aku mencoba merelatekan sama kehidupan kita di sana gitu. Kayak misalnya descriptive text, instead of describing something yang anak-anak nggak bisa melihat wujudnya gitu ya, kayak misalnya rumah atau apa yang tertulis di buku yang tidak ada di imajinasi mereka gitu. Akhirnya aku menggunakan benda yang ada di kelas, benda yang ada di sekitar mereka untuk kita deskripsikan bareng-bareng gitu. Ada meja, ada tas, ada pensil atau yang lain yang emang dekat sama mereka. Jadi mereka itu tahu bahwa oh, aku belajar descriptive text tuh tujuannya ya ini nih untuk mendeskripsikan sesuatu. Misalnya kalau barang itu hilang, aku bisa mendeskripsikan, ngasih tahu bendanya seperti apa gitu. Atau kita mau cerita tentang sesuatu yang spesial yang kita punya, kita bisa ceritakan itu ke orang lain menggunakan descriptive text. Dan menurut aku ketika belajar itu cukup berjalan dengan baik ya, it works gitu ya. Anak-anak cukup menikmati proses belajarnya dari pengamatan aku, terus mereka juga yang aku tangkap mereka cukup memahami kenapa sih harus ada descriptive text di dunia ini gitu dan untuk apa. Dan ketika aku minta mereka untuk perform maju satu persatu gitu ya, aku minta waktu itu mendeskripsikan benda yang spesial buat mereka, yang bisa mereka bawa ketika sekolah. Jadi pas mereka mendeskripsikan ya mereka sambil menunjukkan bendanya gitu. Aku ingat waktu itu ada yang mendeskripsikan tas, tas itu baru dan dia suka sama tasnya. Ada juga yang mendeskripsikan
sesederhana pulpen mereka gitu. Ada juga yang mendeskripsikan teman mereka dan aku merasa happy gitu karena anak-anak itu mau mencoba. Ini hal baru buat mereka, nggak mudah, dan mereka mau kerjasama untuk belajar bareng-bareng, terus mereka mau mencoba maju untuk mendeskripsikan meskipun kalau misal kita meng-compare dengan anak-anak didik di luar daerah itu gitu ya, maksudnya di daerah-daerah yang jauh lebih mudah exposure bahasa Inggrisnya, mungkin cukup jauh gitu ya. Tapi aku sebagai teman belajar mereka saat itu tuh aku ngerasa happy, ngerasa bangga, ngerasa bersyukur gitu. Anak-anak mau mencoba, mau berusaha mendeskripsikan apa ya, benda yang mereka punya meskipun itu cuma terdiri dari 3, 4, 5 kalimat dan itu mereka mengucapkannya menggunakan kalimat dalam bahasa Inggris yang mungkin di beberapa aspek gitu ya masih perlu diimprove tapi aku ngerasa mereka udah mau mencoba, mereka mau praktis itu udah sangat sangat membahagiakan gitu dan aku melihat di wajah-wajah mereka saat itu ya, mereka juga menunjukkan ekspresi yang happy gitu, "Aku bisa loh," gitu. Jadi itu ngasih, apa ya, ngasih kesan tersendiri buat aku dan aku sangat bersyukur sekali bisa kasih kesempatan itu sama Tuhan untuk bareng-bareng sama mereka belajar. Dan kalau ditanya anak-anaknya sekarang udah gimana, anak-anaknya sekarang udah mencar-mencar, ada yang kuliah, yang aku lihat dari update-update mereka gitu ya, karena kita juga masih beberapa kali berkomunikasi, ada yang udah kuliah, ada yang jadi tentara, ada yang udah lulus kuliah dan sudah bekerja bahkan di Jakarta gitu. Dia alhamdulillah dia dapat rezeki, dia kuliah di Salatiga, terus sekarang juga tinggal di Jakarta dan dia ahli IT gitu. Aku ngerasa, wow, amazing banget gitu. Sangat bersyukur dulu pernah dikasih kesempatan buat menemani dia belajar waktu SMP gitu. Dan melihat progres dia, sekarang pencapaian dia, aku ngerasa sangat-sangat bersyukur. Oke, back to the topic. Tadi kan ngomongin pembelajaran di kelasnya ya. Tadi aku udah cerita kalau kita ngadain ada personalized dictionary, terus ada sesi setoran vocabulary, terus pas pembelajarannya juga kita mencoba utilize benda-benda yang ada di sekitar, kita coba adapt juga teksnya, kita menggunakan teks-teks yang kita redevelop lagi teksnya, kita adapt gitu ya, teks yang ada di buku, kita coba modify biar sesuai sama konteks yang ada di sana. Terus pas lagi sesi praktis teman-teman, ada satu momen lagi nih sebenarnya ada beberapa momen yang cukup berkesan gitu ya buat aku kayak tadi waktu anak-anak describing something. Ada satu momen lagi yang sangat-sangat berkesan buat aku waktu itu kita lagi belajar procedure text sederhana. Terus waktu itu kita ngadain namanya mini chef show. Jadi aku pengen ngajak anak-anak murid untuk bareng-bareng gitu ya. Mereka ada yang berkelompok, ada yang berdua gitu untuk memberitahu kita tahapan melakukan sesuatu dan saat itu mereka juga antusias gitu. Ada yang mau ngasih tahu kita cara goreng telur, ada yang mau ngasih tahu kita cara masak mie instan, ada yang mau ngasih tahu kita cara bikin teh, even cara bikin nutrisari pun waktu itu ada yang cerita itu gitu, yang ngasih tahu prosedurnya dan aku sangat appreciate karena itu nggak mudah buat mereka dan mereka itu mau gitu dengan sukarela bawa nutrisarinya, bawa minumannya, bawa air minumnya, bawa gelasnya, terus show gitu di depan, ngasih tahu, "Ini loh kalau mau bikin nutrisari, how to make a glass of nutrisari," waktu itu. Mereka memberitahu bahannya apa aja, alat apa aja yang dibutuhkan, gimana cara bikinnya, in English gitu dan aku sangat-sangat appreciate hal itu. Nah, di momen ini ada satu yang berkesan. Jadi waktu itu ada satu kelompok yang dia itu mau ngasih tahu kita cara bikin telur goreng. Telur, aku lupa waktu itu telur dadar atau telur ceplok gitu. Nah, mereka kan bawa kompor, mereka bawa wajan gitu ya untuk goreng. Unfortunately, kalau di sana kan telurnya itu mungkin sudah agak lama ya teman-teman, waktu itu yang dia bawa. Jadi pas dibuka itu telurnya tuh udah nggak edible gitu. Akhirnya kita harus mencari telur lagi yang lain yang masih bisa dimanfaatkan, yang masih bisa digunakan untuk praktek. Tapi mereka tetap menjalani proses itu dengan ya senyum-senyum gitu, dengan happy. Jadi
aku ngerasa sangat bersyukur sih dan sangat berterima kasih sama anak-anak teman aku belajar di SMP 1 Ataptifu saat itu. Guys, kalian keren. Oke, udah ya. Itu beberapa momen berkesan ketika lagi praktis dan kita mencoba mengkontekstualize pembelajarannya supaya dekat sama mereka dan mereka ngerasain, oh ini nih, kenapa aku harus belajar bahasa Inggris biar aku bisa begini dan dalam kehidupan nyata sehari-hari pun ya aku bisa memanfaatkan bahasa Inggris ini untuk berkomunikasi gitu. Terus ada satu lagi yang spesial yang aku ingat pas lagi proses belajar gitu ya selama aku bareng-bareng sama mereka. Jadi kan di awal aku udah menyampaikan, udah ngasih tahu ya, kalau dictionary di sana itu masih terbatas jumlahnya, belum semua siswa itu punya kamus gitu. Akhirnya kita ngadain itu tadi kan ya, yang bikin personalized dictionary yang pakai kertas, pakai buku gitu, mereka tulis. Cuman kan itu ya terbatas gitu ya. Itu bisa kita pakai untuk merekam kosakata yang mereka sudah pelajari. Tapi kalau misal mereka ingin menambah kosakata mereka, kan kita tetap butuh dictionary gitu untuk menambah kemampuan mereka, untuk meningkatkan kemampuan mereka menguasai kosakata bahasa Inggris gitu. Dan nggak mungkin juga aku harus selalu ngasih tahu ini artinya apa gitu. Jadi waktu itu kita sepakat untuk iuran bareng-bareng supaya anak-anak itu bisa punya kamus. Kamus, nggak harus kamus yang keren gitu ya. Waktu itu kan ada kamus yang keren tuh yang sampulnya hitam, tebal, ada juga yang warnanya biru ya, ada merah birunya gitu, yang ada dua versi, satunya versi Inggris Indonesia, satunya versi Indonesia Inggris, kalau teman-teman ingat. Nah, waktu itu kita targetnya nggak ke dictionary yang itu, karena itu cukup pricey, dan aku juga nggak berani gitu ya, untuk mengharuskan anak-anak membeli itu, karena harganya mahal, mereka juga secara ekonomi gitu, ya nggak semuanya mampu dan bisa gitu. Akhirnya kita sepakat untuk iuran bareng-bareng beli dictionary yang dictionary-nya itu cukup kecil, tapi menurut aku cukup untuk menemani mereka belajar di SMP saat itu. Aku lupa harganya itu sekitar di bawah 20.000 deh, around 15 sekitar 15 sampai 20.000 atau 10 sampai 20.000 gitu, aku lupa. Dan waktu itu kita pakainya sistem subsidi. Jadi aku minta anak-anak untuk memberikan seberapa besar mereka mampu mengeluarkan uangnya untuk membeli kamus itu. Terus aku mencoba untuk menambahkan semampu aku juga gitu. Jadi kita pakai sistem subsidi dan iuran gitu. Dan akhirnya terbeli lumayan cukup banyak kamus waktu itu dan bisa dipakai sama mereka untuk belajar bareng-bareng. Meskipun belum semua siswa itu bisa memiliki satu-satu gitu ya, tapi paling tidak jumlah kamus yang tersedia itu sudah lebih banyak. Jadi ketika anak-anak belajar, mereka bisa research, bisa mencari gitu ya, arti kata bahasa Inggrisnya itu dengan lebih mudah lagi gitu. Nggak harus tunggu-tungguan kamusnya cukup lama, tapi mereka yang tadinya harus kelompok besar satu kamus, sekarang kelompoknya bisa jauh lebih kecil-kecil, jadi waktunya bisa lebih efisien dan anak-anak juga bisa lebih semangat lagi, karena kan mereka punya akses lebih baik lagi untuk mempelajari bahasa Inggris gitu. Dan aku ngerasa sangat bahagia juga waktu itu karena anak-anak itu rela gitu ya untuk mengumpulkan uang yang saat itu mungkin barang yang nggak mudah untuk mereka dapatkan gitu, dan mereka mau untuk mengorbankan itu gitu ya, instead of menggunakan uangnya untuk jajan atau untuk kesenangan-kesenangan yang lain, mereka mau untuk menahannya dan memilih untuk membeli kamus untuk membantu mereka belajar supaya lebih lancar lagi dan lebih baik lagi kualitas pendidikan mereka gitu. Aku sangat mengapresiasi hal itu, dan itu sangat ini sih, sangat ngena di aku gitu. Aku bersyukur banget pas aku, kalau misal sekarang aku refleksi lagi gitu ya, aku selalu bilang aku tuh bersyukur banget pernah dikasih kesempatan untuk belajar bareng sama mereka gitu. Paling nggak aku menemukan banyak hal-hal menarik baru bareng sama mereka. Aku juga belajar untuk lebih tidak untuk lebih mudah berbagi sama orang kayak tadi, dan aku juga
sangat-sangat mengapresiasi kemauan mereka untuk mengorbankan uangnya untuk beli kamus, untuk mengorbankan uangnya beli bahan-bahan buat kalau pas lagi praktek gitu ya. Meskipun itu nggak seberapa mungkin buat sebagian orang, tapi itu buat aku sangat-sangat berharga, menunjukkan kemauan mereka yang besar gitu untuk belajar, menunjukkan bahwa mereka tuh mau belajar sungguh-sungguh gitu, dan itu sesuatu yang sangat-sangat layak untuk diapresiasi. Nah, mudah-mudahan sih kondisi sekarang sudah jauh lebih baik ya di sana, karena kalau aku tidak salah informasi juga di sana listrik sudah ada pakai diesel gitu, jadi akses listrik sudah jauh lebih baik, mudah-mudahan akses telekomunikasinya juga sudah jauh lebih baik, biar anak-anak di sana belajarnya juga bisa lebih optimal gitu, akses belajar lebih mudah mengakses sumber-sumber belajar, harapannya dengan itu bisa membekali mereka untuk lebih siap ketika mereka bermasyarakat dan mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri dan juga, ya terdidik gitu. Oke deh, kayaknya cerita tentang proses pembelajaran di sekolahnya cukup sampai sini teman-teman. Aku akan lanjutin lagi cerita mengenai kehidupan aku di Kupang, tapi mungkin next part-nya kita akan menyoroti hal yang berbeda ketika aku tinggal di Kupang itu. Oke deh, terima kasih banyak sudah mau menyimak ceritaku. Ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Dadah.